Kembali kita bertemu lagi dalam seri pelajaran Tentukan Pilihanmu, dan pada bagian ketiga ini kita akan pelajari tentang makna progressive revelation. Dan sebelum kita mempelajari makna kata ini, kita dengarkan penjelasan kata progressive revelation yang disampaikan oleh sang pendeta kepada jemaat yang mendengarkan. Saya mau perkenalkan satu kata kepada kalian, kepada jemaat yang saya percaya kata itu saudara-saudara sudah pernah dengar sebelumnya. Kata itu adalah progressive revelation. Wahyu yang berkesinambungan. Gereja Advent memahami doktrin ini sebagai pemahaman yang diberikan kepada Tuhan, kepada gereja Advent secara berkesinambungan. 28 doktrin yang ada di tangan saudara, itu adalah doktrin yang firm dari gereja Advent, dari Alkitab tentunya. Tetapi prosesnya sampai firm di 28 doktrin, kan tidak dijelaskan di 28 doktrin. Tidak dijelaskan di 28 doktrin prosesnya. Proses sampai itu menjadi doktrin, contohnya kealahan. Kan perubahan terjadi. Saudara-saudara yang mendengar sudah mulai berkomentar, ada perbedaan pengertian dari yang beliau jelaskan. Pada awal klip, sang pendeta mengartikan progressive revelation sebagai wahyu yang berkesinambungan. Tapi pada bagian akhir dia berkata, kan perubahan terjadi. Nah, untuk memahami bagi yang baru belajar, apakah makna progresif? Supaya kita lihat dan uji apakah yang pendeta itu sampaikan benar atau salah. Kita uji apa kata progresif. Ya, ini kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kata progresif artinya ada 8. Maknanya ada 8. Tapi saya tandai yang umumnya. Yaitu yang pertama, kemajuan. Progres itu maju. Ya, kemudian yang kedua, perkembangan. Jadi maju dan berkembang. Yang ketiga, bergerak terus, ya, bergerak maju. Lalu yang keempat, meningkat dalam tingkat. Jadi ini perlu kita ingat, progressive revelation adalah pernyataan atau wahyu yang maju, berkembang, meningkat. Ya. Artinya dari yang sesuatu yang mungkin tidak jelas, semakin hari semakin jelas. Tadinya agak terang, semakin lama semakin terang benderang. Ya. Inilah progressive revelation. Nah, perhatikan penjelasannya menurut Wikipedia. Wikipedia katakan, wahyu tahap demi tahap. Ya, saya gunakan terjemahan ini karena progressive revelation itu adalah tahap demi tahap. Adalah doktrin dalam agama Kristen bahwa bagian-bagian Alkitab yang ditulis kemudian memuat wahyu Allah yang lebih lengkap dibandingkan bagian-bagian sebelumnya. Ingat ya, maju, berkembang, meningkat. Wahyu yang sebelumnya, wahyu yang sesudahnya lebih lengkap dari yang sebelumnya. Perhatikan, wahyu progresif tidak berarti bahwa perjanjian lama kurang benar dibandingkan perjanjian baru. Ya. Artinya sama-sama benar. Kemudian kemajuan ini bukan dari ketidakbenaran menuju kebenaran, melainkan dari informasi yang lebih sedikit ke informasi yang lebih lengkap. Ya. Sebab progresif artinya itu, dia maju, dia berkembang, dia meningkat. Ya. Artinya informasi yang sebelumnya masih ada dan tidak hilang. Namun sebagaimana dipelajari, semakin terbuka, semakin terang benderang. Terang yang sebelumnya tidak bertentangan dengan terang yang kemudian. Itu sebabnya dikatakan, bukan dari ketidakbenaran menuju kebenaran. Bukan. Harus dari kebenaran kepada kebenaran yang lebih terang benderang. Ya.
Dalam penjelasan lainnya dari blueletterbible.org dijelaskan, penting untuk dipahami bahwa wahyu tahap demi tahap atau progressive revelation tidak bertentangan dengan wahyu-wahyu sebelumnya, melainkan memperjelas dan mengembangkan hal-hal yang diturunkan sebelumnya. Karena demikianlah makna progresif, ya, maju, berkembang, meningkat. Tidak ada pertentangan, bukan dari yang salah kepada yang benar, tapi dari yang benar yang semakin terang benderang benarnya. Memperjelas, mengembangkan, dan tidak ada pertentangan dari yang sebelum dengan sesudahnya. Yesus berkata bahwa hukum Taurat akan digenapi seluruhnya, bukan dilanggar. Sampai di sini, Anton bisa mengerti? Mengerti ya? Tapi kita akan lihat supaya makin mengerti, ya, bahwa wahyu tahap demi tahap itu pada awalnya sampai pada tahap di mana dia berjalan atau maju itu tidak bertentangan dengan yang sebelumnya, tapi memperjelas, mengembangkan dari yang sebelumnya, makin nyata. Ya. Inilah penjelasan arti kata progressive revelation. Tidak ada perubahan, tapi perkembangan kemajuan. Tidak ada yang berlawanan yang sebelum dan sesudahnya. Nah, jika dibuat dalam bentuk bagan, kita lihat berikut ini. Ya. Apa yang dinyatakan bagi Adam berkembang terus sampai zaman Nuh, zaman Abraham, Musa, Daud, para nabi, Kristus, para rasul, dan hingga tiba di sorga. Waktu tiba di sorga, apa yang kita terima di dunia ini akan terang benderang. Nah, dalam penjelasannya sang pendeta akui bahwa gereja Advent yang dulu bersama para pionirnya tidak percaya Trinitas. Itu diakui. Dan sejarawan gereja Advent yang ada di Andrews pun nyatakan demikian. Atau yang mereka sebut anti-Trinitas. Namun kata sang pendeta, melalui progressive revelation akhirnya menjadi Trinitas. Nah, ini perlu dipikirkan karena kalau lihat makna progressive revelation sudah mulai bertentangan, tidak nyambung. Ya. Jika kita bandingkan dengan penjelasan progressive revelation, apakah penjelasan sang pendeta selaras atau tidak selaras? Sudah jelas tidak selaras. Kenapa? Sebab yang sebelumnya bukan salah, tapi semakin dibukakan. Sementara bagi gereja Advent, yang sebelumnya itu salah. Bahkan dikatakan mereka belum mengerti, ada yang bilang begitu, mereka belum mengerti. Nanti setelah mereka pelajari, mereka akhirnya mengerti. Yang kedua, yang sebelumnya bukan kurang benar, tapi semakin terang benderang. Bukan dari ketidakbenaran menuju kebenaran, melainkan dari informasi yang lebih sedikit ke informasi yang lebih lengkap. Jadi dengan mengatakan dari non-trinitas menjadi trinitas dan mengatakan non-trinitas itu salah dan trinitas yang itu yang benar, ini bukan progressive revelation lagi namanya. Itu namanya apa? Berubah. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dan memperjelas. Apakah dari non-trinitas bergerak progressive revelation menjadi trinitas selaras atau bertentangan? Bertentangan. Non-trinitas dengan trinitas tidak bisa bertemu. Keduanya bertentangan. Padahal progressive revelation katakan tidak bertentangan. Ya. Jadi menggunakan kata itu untuk meyakinkan umat bahwa dari non-trinitas bergerak progressive revelation menjadi trinitas adalah salah. Menggunakan kata itu. Harusnya mereka dengan jujur dan berani mengatakan, saudaraku dalam Tuhan, umat gereja Advent, kami organisasi gereja Advent mengubah Allah yang dulu disembah pada pionir dari non-trinitas menjadi trinitas. Itu kalau mereka gentleman. Tapi kalau hendak menyesatkan banyak umat, demikianlah. Sama seperti tadi di awal, menggunakan kutipan yang melarang untuk memahami Allah sebagai dasar untuk jangan mengenal Allah.
Sekarang mereka gunakan progressive revelation sebagai dasar bahwa dulu non-trinitas menjadi trinitas. Supaya saudara sekalian mengerti kenapa hal ini perlu ditanggapi, agar membantu mereka yang masih jujur hatinya, tidak mau ditipu oleh hikmat manusia. Dan untuk membantu ilustrasi berikut ini kita lihat, ya, seperti saudara Anton, saudara Johannes. Ya. Saya tanya kepada saudara Anton, ini gambar apa? Ini gambar apa ini? Gambar bunga, ya. Tadi KB bilang bunga matahari. Apakah betul ini bunga matahari? Ini informasi masih sedikit, belum lengkap. Kita perlu buka lagi, progressive revelation, ya, maju, berkembang, ditingkatkan. Kita buka lagi. Semakin terbuka dia. Semakin nyata gambar bunga ini, dan kelopaknya warna apa? Warna putih. Ya. Kalau bunga matahari warna apa? Kuning. Ya. Di tengah-tengahnya mirip bunga matahari, tapi dia punya kelopaknya itu warna putih, ya, warna putih. Semakin nyata bunga apa ini, ya. Memang bunga ini jarang disebut namanya, tapi kalau di luar negeri ada disebut namanya. Sering nama anak-anak disebutkan dengan nama bunga ini. Dia diawali dengan D. Ada yang tahu bunga apa? Daisy, ya, ini dalam bahasa Inggrisnya Daisy, ya. Ada anak-anak juga yang dinamakan Daisy, anak perempuan khususnya. Ya. Inilah yang dimaksudkan dengan progressive revelation. Secara bertahap maju dibuka sehingga pengetahuan meningkat. Tentang kebenarannya tetap sama bahwa itu bunga, tapi sekarang bunga apa dia? Oh, rupanya dia bunga Daisy. Artinya dari awal sampai terbuka dia bunga apa? Daisy. Bukan nanti pas dibuka jadi Daisy, sebelum dibuka bunga matahari. Bukan begitu, ya. Itu namanya tipu-tipu. Sebelum dibuka dia bunga Daisy. Semakin dibuka kelihatan ciri-cirinya sehingga orang yang mengenal bunga dia tahu, oh ini Daisy. Begitu dibuka, betul ini bunga Daisy. Ya. Nah, yang menarik dan mendekati lucu adalah pengertian progresif menurut kaum Trinitas. Berikut ilustrasinya. Coba Anton perhatikan. Para pionir melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu bukan Trinitas. Ya, waktu mereka buka, oh, non-Trinitas. Tapi kata guru-guru Trinitas dalam gereja Advent, sebagaimana para pionir mempelajari Alkitab, mereka akan melihat non-Trinitas. 52 tahun mereka non-Trinitas. Tapi semakin pelajar, semakin dibukakan, akhirnya apa? Trinitas. Ya. Makanya semakin lucu, kan begitu ya. Kita bukan mau mentertawakan, tidak ada niat kita tertawa toh. Tapi kalau begini pengertiannya, kita tertawa. Sebab pengertian progressive revelation berbeda dengan apa yang mereka jelaskan. Mereka jelaskan para pionir kita itu betul non-trinitas, 52 tahun lebih mereka non-trinitas. Tapi sebagai mereka pelajari, oh trinitas rupanya. Ya. Kasihan sekali pada pionir kita ini. Ya. Dulu waktu saya sekolah, pakai namanya progressive English. Jadi progresif itu mula-mula kita vocabnya 500, lama-lama sampai 5.000 sampai 50. Itu progresif. Jadi kita berkembang dari speaking 1, 2, 3, kalau ada ujiannya kan, kalau umpamanya kita ujian English 3 lulus baru bisa English 4. Kalau nggak lulus ya segitu-segitu aja. Itu progresif tambahan. Ada progresif, nggak progresif lalu tiba-tiba jadi Yunani. Enggak Inggris atau apa aja Inggris. Dari Ibu Tamunan Opung-Geri. Beliau ini guru bahasa Inggris di UNAI. Dosen bahasa Inggris. Jadi dia memang
sudah lama belajar bahasa Inggris sehingga dia bisa jelaskan makna progressive English yang tadinya kosakatanya, vocabulary-nya mungkin hanya 500, sebagaimana belajar meningkat menjadi berapa? 1.000, 5.000, sampai pada akhirnya menjadi seorang yang fasih dalam berbahasa Inggris. Kosakatanya sudah banyak sehingga dalam berkata-kata mudah bagi dia. Itulah progresif. Progressive English bukan belajar bahasa Inggris begitu belajar terus dia bicara bahasa Sunda. Ya. Kumaha, aduh si Akang teh. Balik ke mana Kang? Kayak gitu. Bukan begitu, itu bukan progresif. Ya. Jadi lucu jadi ya memang. Tapi kalau yang dijelaskan oleh kaum Trinitas ya itulah yang terjadi. Ya, kita mau ketawa nggak apa-apa, ketawa aja. Memang itu yang terjadi. Kita bukan mentertawakan mereka. Tapi itulah kalau menggunakan hikmat manusia untuk menyesatkan banyak orang. Ya, ingat yang sang pendeta katakan dalam penjelasannya. Kan perubahan terjadi. Di awal dia menjelaskan progressive revelation itu adalah wahyu yang berkesinambungan, ya, wahyu yang berkesinambungan. Tapi pada akhir dia bilang kan perubahan yang terjadi. Karena mereka mau mengelabui umat bahwa inilah yang dipelajari oleh para pionir, sebab umat mengetahui para pionir tidak demikian. Jadi mereka ingin tahu apa yang pionir lakukan. Jadi mereka gunakan dasarnya itu. Ya. Inilah progressive revelation bagi kaum Trinitas di gereja Advent. Sebagaimana dibuka dan dinyatakan, maka jenisnya juga ikut berubah. Tidak heran, Yesus yang lahir dari yang Bapa yang kekal, jadi tidak kekal. Gampang mereka rubah-rubah. Ya. Awalnya non-Trinitas dan setelah dibuka jadi Trinitas. Kan perubahan terjadi katanya. Yang lama bertentangan dengan yang baru. Yang lama dianggap salah dan yang benar adalah yang baru. Sampai-sampai dirubah apa? Buku doktrin. Buku doktrin harus dirubah untuk menyatakan kesalahan yang lama. Dan yang baru ini, yang firm katanya, yang teguh, kokoh. Berarti yang lama tidak kokoh. Inilah yang disebut menarik dan mendekati lucu. Namun inilah kenyataan yang terjadi dan sudah diajarkan terus-menerus kepada umat. Dan dalam khotbahnya sang pendeta promosi buku yang ditulisnya bekerja sama dengan dosen yang kebetulan orang Indonesia juga. Nah, coba dengarkan penjelasan dari sang dosen tentang progressive revelation. Di dalam tulisannya, di tahun 1903, Ellen G. White menulis surat kepada T. Megan pada tanggal 27 Januari. Apa yang dikatakan? There will be a development of the understanding. Akan ada perkembangan pengertian. For the truth is capable of constant expansion. Karena kebenaran sanggup untuk berkembang, berlanjut secara konstan. Jadi bagi Ellen White dan nanti juga adalah bagi para pionir yang lain, kebenaran itu bersifat progresif. Bukan kebenaran itu bersifat progresif dalam nature-nya, tidak, kebenaran itu tidak berubah, tetapi pengertian kita yang berkembang. Setuju? Kebenaran itu tidak berubah, pengertian kita yang berkembang. Setuju? Setuju. Itulah progressive revelation. Kebenarannya tidak berubah, tapi pengertian kita berkembang sebagaimana kita pelajari, semakin terbuka, semakin berkembang, semakin meningkat. Itulah yang sang dosen jelaskan tentang progressive revelation. Jadi kalau kita perhatikan tadi makna progressive revelation, kita setuju dengan penjelasannya dia. Dan memang Roh Nubuat katakan begitu, kebenaran itu punya kemampuan secara konstan untuk berkembang, tapi kebenarannya tidak berubah, pengertiannya yang berkembang, ya meningkat. Dan itulah yang Nyonya White katakan dalam kutipannya. Mari kita baca secara lengkap. Tadi dia hanya kutip seperlunya. Kita baca secara lengkap, dikatakan, akan ada perkembangan pemahaman. Karena kebenaran mampu terus berkembang secara konstan. Sang pencipta kebenaran yang ilahi akan semakin dekat dalam persekutuan dengan mereka yang kemudian mengenal dia.
Tadi dia kutip hanya sampai yang konstan. Kalimat selanjutnya itu bukan kalimat bagian daripada paragraf ini, tapi paragraf berikutnya. Yang menyatakan bahwa pengertian kita masih kurang, kita mesti belajar. Benar, sebab kebenarannya tetap, tapi pemahaman kita harus berkembang. Ya. Nah sekarang yang perlu kita ketahui adalah Sang Pencipta kebenaran ilahi akan semakin dekat dalam persekutuan dengan mereka yang mengenal Dia. Artinya supaya kita mempunyai pemahaman yang berkembang, kita harus dekat dengan Sang Pencipta kebenaran yang mengenal Dia. Nah, siapa ini Sang Pencipta kebenaran ini? Kita baca Roh Nubuat, yaitu Selected Messages, buku pertama, halaman 403, paragraf 3. Ingat, Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Dikatakan, Yesus adalah sumbernya pencipta kebenaran. Jadi, Yesuslah yang menyatakan kepada kita perkembangan kebenaran itu, sebab Dialah penciptanya. Apakah Yesus berubah dulu dengan sekarang? Tidak berubah. Apa yang Yesus ajarkan dulu dengan sekarang tidak berubah. Yesus tidak ajarkan kita, sekarang ini kalian ya 52 tahun non-trinitas. Tapi sebagaimana kalian belajar, nanti kalian lihat, rupanya trinitas. Tidak demikian yang Yesus ajarkan. Tetap diajarkan dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai kekekalan. Hanya Bapa dan anaknya. Jadi meskipun sang murid dengan sang dosen sama-sama percaya Trinitas, tapi dalam menjelaskan tidak sama. Itulah yang membuat umat bingung. Sebab memang Trinitas berasal dari Babel. Masing-masing dengan hikmatnya. Karenanya, inilah yang disebut progressive revelation. Dari awal sampai yang berikutnya tidak bertentangan, bunganya tetap sama. Tapi pemahaman kita tentang bunga itu terbuka. Oh, rupanya bunga daisy. Kalau dibuka di awal seluruhnya, tetap bunga daisy. Kebenaran tidak berubah, pemahaman yang bertambah. Tapi ini bukan progressive revelation. Awalnya non-trinitas semakin dibuka, oh non-trinitas, tapi begitu dibuka semuanya jadi trinitas. Ini bukan progressive revelation. Inilah yang sebut tadi katanya, kan perubahan terjadi. Nah itu dia. Dia akui sendiri, bukan progresif tapi perubahan. Nah mungkin ada yang bertanya, apa buktinya bahwa kebenaran non-trinitaslah yang dianut para gereja Advent, para pionir gereja Advent. Kita lihat lagi bukti-buktinya ini, khususnya bagi yang baru belajar. Kalau yang sudah belajar sudah pernah lihat, tapi tidak apa-apa. Bagi yang baru belajar supaya bisa mengerti. Ini yang menerbitkan gereja Advent itu sendiri, ya. Saudara Yohanes, Saudara Anton, ini yang terbitkan gereja Advent itu sendiri. Yang menulis adalah seorang doktor, associate professor, dekan Departemen Sejarah Gereja di Andrews University yang bernama Jerry Moon. Dia seorang doktor. Dia katakan ada 6 tahap perubahan dari non-trinitas menjadi trinitas. 6 tahap apa katanya? Perubahan, bukan progressive revelation. Kalau ini masih jujur dia, 6 tahap perubahan. Tahun 1846 sampai 1888 dominasi anti-trinitas. 1888 sampai 1898 periode ketidakpuasan. 1898 sampai 1913 pergeseran paradigma. 1913 sampai 1946 penurunan umum dalam mendukung anti-trinitas. Artinya pengaruh anti-trinitas makin kecil. 1946 sampai 1980 pertumbuhan dominasi trinitas. 1980 sampai sekarang ketegangan baru. Kenapa dibilang ketegangan? Karena yang namanya non-trinitas masih hidup. Mereka yang menyembah Allah yang benar masih ada sampai sekarang. Tuhan pelihara kebenarannya. Masih ada yang junjung dan itu terus bekerja di antara umat Allah. Dan umat Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dulu dibunuh, sekarang mereka tidak berani bunuh. Mereka hanya paling apa? Kucilkan, disiplin, pecat, macam-macam. Dengan jelas sejarawan gereja Advent yang sekarang nyatakan bahwa tahun 1846 sampai 1888 adalah periode dominasi anti-trinitas dan mulai bergeser sejak tahun 1898. Apa artinya?
Artinya mereka yang hidup dalam periode tersebut menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa dan bukan Trinitas. Dan selama 52 tahun lebih mereka non-Trinitas. Dan buku doktrin yang diterbitkan dalam periode tersebut juga isinya non-Trinitas. Hal ini diakui oleh sang pendeta tadi dan diakui juga oleh pendeta yang berikut yang kita sudah pernah baca, tapi kita perlu lihat poin tertentu di sini. Saya baca, ini menjadi kejutan bagi banyak orang Advent di zaman ini bahwa sebagian besar pendiri denominasi tidak dapat bergabung dengan gereja hari ini jika mereka harus menyetujui 28 doktrin. Ya, Saudara Yohanes, ini pernyataan pendeta gereja Advent yang sekarang ini. Dia katakan kalau para pionir kita masih hidup sekarang ini, mereka tidak bisa bergabung dengan gereja Advent yang sekarang ini. Bayangkan, pionir tidak bisa gabung. Kenapa? Sebab mereka tidak percaya Trinitas. Perhatikan, untuk lebih spesifik, mereka akan menolak doktrin nomor 2 tentang Trinitas. Karena mereka anti-Trinitas. Mereka akan menolak nomor 4 tentang anak, karena mereka menganggap bahwa anak tidak kekal. Kita sudah pelajari tadi ya, kenapa mereka bilang begitu? Karena para pionir kita percaya anak itu keluar dari Bapa, anak itu diperanakkan Bapa. Jadi bagi kaum Trinitas, oh itu tidak kekal. Makanya dia tuduh demikian, padahal salah. Anak lahir dari Bapa itulah dasar dia kekal. Sebab dia lahir dari yang kekal. Bapa kekal, anaknya kekal. Tapi bagi Trinitas, Bapa kekal, anak lahir, anak tidak kekal. Kan lucu namanya itu. Dan mereka akan menolak nomor 5 tentang Roh Kudus, karena bagi mereka roh adalah kuasa dibanding oknum. Ya, jadi terima kasih Ibu Tamudan. Yang nomor 4 ini kenapa saya tandain, supaya kita tahu dan ingat bahwa kaum Trinitas menuduh para pionir kita mengajarkan bahwa Yesus itu anak Allah yang tidak kekal. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus keluar atau lahir dari Bapa. Bagi kaum Trinitas, lahir atau keluar itu sama dengan tidak kekal. Sebab kekal bagi mereka harus muncul bersamaan di masa kekekalan. Padahal para pionir kita percaya Yesus itu adalah anak yang kekal, anak Allah yang kekal. Para pionir kita percaya. Sebab apa? Sebab mereka percaya Yesus lahir dari Bapa yang kekal. Kalau Bapa kekal, alamiahnya kekal, anak yang keluar dari dia tentunya kekal. Alamiahnya sama. Nah, itu dia. Terima kasih Ibu Tamunan mengingatkan supaya orang jangan salah paham. Ini tuduhan kaum Trinitas kepada para pionir kita. Nah, coba perhatikan fakta berikut ini. Saya pernah mengirim email ke gereja Metodis. Saya bertanya kepada gereja Metodis, apakah Metodis percaya Trinitas sejak awalnya atau nanti setelah berdiri? Itu setelah belajar, oh kita percaya Trinitas. Gereja Metodis sedunia jawab yang saya tandai warna biru. Terjemahannya begini. Kaum Metodis, ya dikatakan, kaum Metodis selalu percaya akan Tritunggal dan terus melakukannya. Pendiri Metodis John Wesley sering berbicara tentang Allah Trinitas. Kiranya artikel berikut ini bermanfaat. Perhatikan kata always. Methodist have always, dia bikin huruf besar semuanya. Dia mau tekankan bahwa gereja Metodis sejak didirikan oleh John Wesley sudah meyakini Trinitas. Bukan nanti setelah belajar baru jadi Trinitas, bukan. Sejak berdiri sudah Trinitas, karena itulah ajaran pendirinya. Jadi singkatnya, Metodis sejak berdiri adalah gereja Trinitas. Artinya, Nyonya White yang sebelumnya beragama Metodis percaya kepada Trinitas. Oleh karena itu perhatikan garis waktu berikut ini. Inilah perjalanan iman Nyonya White tentang Allah. Waktu dia di Metodis, dia percaya Trinitas. Dan pada waktu dia ikut pergerakan Advent, dia berubah menjadi non-Trinitas, sebagaimana diakui oleh gereja Advent. Bahwa awalnya kita non-Trinitas, dia percaya non-Trinitas. Itu tahun 1846, buku doktrin 1872, tidak ada tentang Trinitas sama sekali. Tapi gereja Advent menuduh bahwa sejak tahun 1898, Nyonya White berubah
Trinitas melalui ajarannya dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Disitulah nanti ada kata in Christ, life is original, underived, unborrowed. Ini nih dasarnya ini. Dia mengajarkan Trinitas lagi. Jadi, awalnya Trinitas, lalu tinggalkan Trinitas dan percaya non-Trinitas. Tapi setelah sekian lama, berubah lagi jadi Trinitas. Apakah kita bisa percaya terhadap nabi yang seperti ini? Yang berubah-ubah dia. Apakah ini yang namanya kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat? Apakah ini yang namanya progressive revelation? Semua jawabannya tidak, tidak, dan tidak. Karenanya saudaraku dalam Tuhan kita bisa lihat. Kaum Trinitas menjelaskan menurut hikmatnya masing-masing. Dan bila dirangkaikan, kita jadi bingung. Bahkan penjelasan mereka cenderung mendiskreditkan Nyonya White. Dengan mengatakan Nyonya White berubah tahun 1898 menjadi Trinitas, itu kan membuat Nyonya White jadi plin-plan. Awalnya Trinitas, berubah jadi non-Trinitas, terus Trinitas lagi. Malah katanya menerima ilham, menerima penglihatan. Itu sebenarnya disebut nabi, tapi berubah-ubah dia. Karenanya supaya jangan bingung, mari kita lihat penjelasan roh nubuat berikut ini. Manuskrip Ulysses volume 1 halaman 52 tahun 1906 dikatakan, saya tidak ingin mengabaikan satu sambungan dalam rantai bukti yang terbentuk setelah lewatnya waktu di tahun 1844. Bukti yang diberikan pada pengalaman awal kami memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki kemudian. Kebenarannya sama seperti dulu, dan tidak sebuah pin pun atau pilar yang dapat dipindahkan dari struktur kebenaran. Ya, perhatikan kebenarannya sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Itulah progresif, kebenarannya tetap. Apa yang dicari dari firman pada tahun 1844, 1845, 1846 tetap sebagai kebenaran dalam setiap bagian. Ini namanya progresif, mereka belajar setiap tahun menemukan kebenaran, kebenarannya tetap, pengetahuan yang bertambah. Pengertian yang semakin jelas. Ada yang bilang, oh betul, tapi itu bukan tentang Allah. Ya, ingat ini tahun 1906 Nyonya White bilang. Kapan buku Ministry of Healing terbit? Tahun 1905. Pernyataan tadi tahun 1906. Tahun 1905, Nyonya White menerbitkan buku The Ministry of Healing dan bab 35 dia tulis tentang pengetahuan Allah yang benar. Dan dia jelaskan tentang siapa? Bapa dan anaknya. Karenanya kalau kita kembali ke garis waktu, tambah bingung. Kenapa? Karena Nyonya White dari Metodis, Trinitas. Dia bertobat, ikut pergerakan Advent, percaya non-Trinitas. Tapi gereja Advent tuduh katanya, gara-gara buku Kerinduan Segala Zaman, dia kembali lagi Trinitas. Tapi tahun 1905, Nyonya White tulis buku tentang Bapa dan anaknya. Yang mana kita kenal Bapa melalui anaknya. Dan tidak ada Trinitas dalam buku itu. Jadi kalau mau dilihat, Trinitas, non-Trinitas, Trinitas lagi, non-Trinitas lagi. Ya, bolak-balik. Inilah kalau menjelaskan tidak meneliti lebih baik. Padahal ini semua terdapat dalam Gereja Advent itu sendiri, informasi-informasi ini semua. Tidak ada yang tidak. Hal ini tidak pernah diungkapkan kepada umat, sebab jika diungkapkan maka umat akan bingung dan bertanya, adakah kita masih bisa percaya kepada Nyonya White kalau memang begini strukturnya? Ini tidak bisa dipercaya, dia bolak-balik. Tapi itu semua bolak-balik karena tuduhan gereja Advent. Kalau kenyataannya, begitu dia bertobat, jadi non-Trinitas, dia non-Trinitas seterusnya. Nanti di sesi keempat kita akan lihat buku Kerinduan Segala Zaman. Tapi karena waktu, sesi 3 saja kita sore hari ini. Sesi 4 Sabat depan. Kita akan lihat yang 1898. Apakah benar tuduhan gereja Advent terhadap Nyonya White bahwa dia gara-gara buku itu berubah? Tapi kalau kita ikuti tuduhan mereka, dari garis waktu ini kelihatan Nyonya White berubah-ubah. Karenanya mereka mendiskreditkan Nyonya White jadinya, membuat dia tidak stabil, berubah-ubah, pelin-pelan.
Gereja Advent yang sekarang ini tanpa mereka sadari mempermalukan nabi mereka sendiri. Jadi kita ingat, kebenaran progresif tidak akan berlawanan satu sama lain. Arti progresif adalah maju tahap demi tahap, bukan berubah tahap demi tahap. Perhatikan bukti berikut yang diambil dari sebuah surat yang ditujukan kepada Saudara Seymour Whitney. Saudara Seymour Whitney ini tadinya bukan Advent, tapi jadi Advent. Ini surat datang dari gerejanya, gereja yang disebut kongregasional, ya, gereja kongregasional di New York. Ini bukan gereja Advent. Mereka tulis surat kepada Seymour yang berubah jadi Advent. Perhatikan isi suratnya. Beberapa kata sekarang sehubungan dengan doktrin yang baru-baru ini Anda anut sebagai pengganti dari yang pernah Anda adopsi, tetapi sekarang telah Anda singkirkan. 1. Doktrin Tritunggal yang Anda kesampingkan sebagai doktrin yang tidak sesuai kitab suci. Keyakinan kami tentang hal ini adalah bahwa ada 3 pribadi dalam satu Allah, bukan 3 pribadi dalam satu pribadi. Dan bahwa orang Kristen diharuskan untuk membaptis atas nama ketiganya sebagai satu-satunya Allah yang benar dan diwahyukan dalam kitab suci. Ini bisa kita baca dalam Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1862, paragraf 16 dan 17. Karenanya penjelasan sang pendeta tadi tentang progressive revelation berhubungan dengan doktrin non-trinitas menjadi trinitas adalah salah. Doktrin non-trinitas menjadi trinitas bukan progressive revelation, tapi perubahan doktrin. Ingat ayat berikut ini. Yeremia 2 ayat 10 dan 11. Menyeberanglah sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan bilang, pergi ke sana, menyeberang, lihat. Lihatlah apa yang terjadi yang seperti ini. Ada enggak yang seperti di Israel di sana? Apa kata Tuhan? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tuhan suruh lihat, kamu cek bangsa-bangsa. Ada enggak yang tukarkan Allah mereka dengan Allah yang lain? Tidak ada. Tapi kamu bangsa Israel, kamu tukar Allah kamu. Allah yang benar kamu ganti dengan berhala. Itulah yang terjadi sekarang ini. Pernahkah denominasi lain menukarkan Allahnya dengan Allah lain? Ya, contoh gereja Katolik pernah berubah Allahnya? Tidak pernah berubah, dari dulu Trinitas. Agama Protestan pernah berubah? Tidak berubah meskipun mereka protes kepada Katolik, tapi Allahnya sama. Buddha pernah ganti Allah? Tidak pernah. Hindu tidak pernah. Semua agama di dunia ini tidak pernah ganti Allah. Yang pernah ganti Allah cuma gereja Advent. Gereja Advent ganti Allah. Sama seperti Israel jasmani, Israel rohani pun menukarkan kemuliaannya dengan yang tidak berguna. Karenanya, pilih mana? Progressive revelation atau kan terjadi perubahan? Tentukan pilihan saudara.